Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan gue Riantoni. Kali ini kita akan membahas 20 shortcut di Excel yang penting dan sering sekali digunakan. Shortcut itu adalah cara pintas teman-teman untuk mengakses sesuatu yang bisa memudahkan atau mempercepat pekerjaan kita di Microsoft Excel. Mari kita mulai pembahasannya. Shortcut pertama yaitu Ctrl A. Teman-teman, fungsi Ctrl A adalah untuk memilih atau blok untuk seluruh data. Jika teman-teman ingin memblok seluruh data atau memilih seluruh data, teman-teman bisa klik bebas dimanapun sini, lalu teman-teman klik Ctrl A, maka semua sel, semua kolom dalam sheet ini akan terblok ya. Kemudian, jika teman-teman ingin memilih atau blok beberapa kolom saja, misalkan hanya kolom yang ada dalam tabel ini saja, maka teman-teman silakan klik di salah satu sel di sini, kemudian Ctrl A. Maka yang diblok adalah bagian dari tabel itu saja. Oke, mudah-mudahan paham teman-teman ya. Kemudian yang kedua teman-teman, kontrol ada 4 macam, ada kontrol 2, kontrol 3, kontrol 4, kontrol 5. Nah, fungsi dari kontrol 2, 3, 4, 5 ini adalah untuk memodifikasi font teman-teman. Kita contoh, misalkan kontrol 2 itu sama dengan fungsinya kontrol B, yaitu membuat font atau huruf menjadi tebal. Ya, kita coba di sini teman-teman. Kita tekan kontrol 2 di sini, tulisannya menjadi tebal ya. Kemudian di sini kita juga kontrol B, maka di sini juga menjadi tebal tulisannya. Kemudian yang ini kita coba kontrol 3 menjadi miring ya teman-teman. Di sini kita coba kontrol I ya, juga menjadi miring sama. Kemudian di sini kita coba kontrol 4, ada underline atau garis bawah. Kemudian di sini kita coba kontrol U. Juga sama, ada garis bawah di hurufnya atau di katanya ya teman-teman. Kemudian di sini kita coba kontrol 5. Oke, seperti ini. Jadi fungsi kontrol 2 untuk menebalkan, kontrol 3 atau I untuk miring, kontrol 4 untuk underline atau garis bawah, kemudian kontrol 5 itu untuk membuat tulisan coret. Oke, kita lanjut ke shortcut nomor 3 teman-teman. Ada dua macam yaitu kontrol D dan kontrol R. Kontrol D ini fungsinya adalah untuk mengcopy dari sel yang di atasnya. Jadi di sini misalkan kita klik kursor di sini, kemudian kita tekan kontrol D, maka dia akan mengcopy dari sel di atasnya. Begitupun dengan kontrol R teman-teman. Fungsinya adalah untuk mengcopy dari sel di sampingnya. Jadi kalau kita klik kursor di sini, kemudian kita tekan kontrol R, maka dia akan mengcopy huruf atau kata yang ada di sebelahnya, seperti itu. Oke, kemudian lanjut ke shortcut nomor 4, Ctrl C, kemudian Alt ESV. Nah, teman-teman sudah sering ya menggunakan Ctrl C untuk mengcopy. Bedanya adalah pada saat kita klik Ctrl C, kita copy, kemudian kita Ctrl V biasa, kita Ctrl V teman-teman di sini, maka jumlahnya akan berbeda dengan 12 juta ini ya. Jumlahnya akan menjadi 22 sekian. Kenapa? Karena rumusnya ikut bergerak. Nah, jika misalkan teman-teman ingin mengcopy angka 12.450.000 ini, maka caranya adalah klik Ctrl C, kemudian tekan atau klik sel tempat yang ingin di paste, lalu teman-teman tekan Alt ESV, maka akan muncul dialog seperti ini, klik OK. Maka akan muncul nilai yang sama ya dengan yang di atasnya. Jadi dia tidak mengcopy rumus, hanya mengcopy value-nya saja, seperti itu. Oke, kita lanjut ke shortcut nomor 5, yaitu Ctrl T. Ini fungsinya adalah untuk membuat tabel secara cepat, teman-teman ya. Jadi kita misalkan ingin membuat tabel untuk beberapa kolom ini, jadi teman-teman silakan klik di salah satu sel, lalu Ctrl T. Nah, kemudian klik OK. Maka tabelnya langsung jadi seperti ini. Setelah jadi tabel seperti ini, teman-teman bebas untuk melakukan modifikasi ya. Masuk ke table design, teman-teman bisa pilih bentuk huruf, bentuk warna table, format, dan lain sebagainya. Seperti itu ya. Juga misalkan teman-teman ingin menambahkan bagian total row di sini, teman-teman bisa tambahkan total row di sini ya. Seperti itu. Itu cara cepat untuk membuat table dengan Ctrl T. Kita lanjut ke shortcut nomor 6, yaitu Ctrl F. Ini juga berlaku di semua ya, di Word ataupun di mana, untuk membuka kotak dialog jika teman-teman ingin mencari sesuatu atau find ya. Kita coba Ctrl F. Nah, di sini misalkan teman-teman ingin mencari echo ya. Klik echo, kemudian next, maka ketemu di sini echo-nya. Oke. Kemudian kita lanjut ke shortcut nomor 7, yaitu Ctrl H. Ctrl H ini berfungsi untuk melakukan replace ya. Jadi teman-teman ingin membuka dialog untuk melakukan replace atau mengganti. Kita coba Ctrl H, maka muncul dialog seperti ini teman-teman. Kita ingin ganti misalkan echo menjadi Eka ya. Seperti ini. Kemudian kita replace all. Replace all ini sehingga nanti semua tulisan echo itu akan berubah menjadi Eka. Kita replace all. Ada satu,
kita close, maka di sini berubah jadi EK ya. Seperti itu teman-teman. Kita lanjut ke shortcut nomor 8, yaitu Ctrl 1. Nah, ini sangat sering sekali kita gunakan teman-teman, yaitu untuk membuka dialog format cell. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan ini kolom biaya SPP masih seperti ini ya. Nah, kita ingin merubah ada separator ribuannya misalkan. Jadi 1 titik, 200 titik seperti itu ya. Sehingga kita ingin mengubah format cell ini menjadi numbering misalkan. Nah, ketika setelah di blok seperti ini, teman-teman, kemudian klik Ctrl 1 ya, Ctrl 1 seperti ini, maka muncul dialog seperti ini ya. Terus terus teman-teman klik number. Nah, pilih use atau 1000 separator seperti ini, klik OK, maka akan muncul seperti ini ya. Untuk memunculkan format cell caranya adalah Ctrl 1 seperti ini. Oke, kita lanjut ke shortcut nomor 9. Kontrol dengan tanda panah ya teman-teman, ada tanda panah ke atas, ke bawah, ke kiri, dan ke kanan. Fungsinya adalah untuk pindah kursor ke tepi data. Maksudnya seperti ini. Jika kursor teman-teman berada di sini, lalu teman-teman klik kontrol kanan ya, kontrol tanda panah kanan, maka kursor akan berpindah ke tepi paling kanan ya. Kemudian misalkan teman-teman klik lagi kontrol kiri, maka kursor akan kembali ke kiri. Seperti halnya misalkan di nomor 1, jika teman-teman ingin pindah ke bawah, teman-teman klik kontrol kemudian tanda panah bawah, maka kursor otomatis akan pindah ke bawah seperti itu. Kita balik lagi ke atas, kontrol panah atas. Seperti itu ya, mudah sekali. Nah, ini sering sekali kita gunakan ya teman-teman dalam pekerjaan kita sehari-hari dengan Excel. Kita lanjut ke shortcut nomor 10. Ctrl Shift tanda panah ya. Tadi di shortcut nomor 9 kontrol tanda panah saja. Nah, sekarang kita tambahkan Ctrl Shift tanda panah. Fungsinya apa? Yaitu untuk memblok kursor hingga ke tepi data. Jadi tidak hanya pindah, dia juga melakukan blocking ya, teman-teman. Seperti ini contohnya. Jadi kursor saya di sini, lalu saya akan blok dari nomor 1 ke nomor 14. Caranya Ctrl Shift tanda panah bawah. Otomatis terblok ya, seperti itu. Kemudian teman-teman misalkan ingin ngeblok baris 3 ini dari 1 sampai terakhir, maka klik Ctrl Shift kanan ya. Jadi dia akan ke blok semua. Mau dari atas, mau blok ke bawah semua, Ctrl Shift tanda panah ke bawah. Seperti itu ya. Ini sering sekali kita gunakan, apalagi jumlah data kita itu recordnya banyak ya teman-teman. Untuk berpindah misalkan dari nomor 1 ini ke bawah, kita nggak perlu scroll menggunakan mouse seperti ini, nggak perlu ya teman-teman. Jadi cukup teman-teman taruh kursor di paling atas di sini, kemudian Ctrl Shift bawah, maka dia akan langsung ngeblok sampai ke bawah. Kira-kira seperti itu. Kita lanjut ke shortcut nomor 11 teman-teman. Ctrl Shift L untuk mengaktifkan atau menonaktifkan filter. Jadi di sini misalkan teman-teman ingin melakukan filter ya di sini, maka caranya teman-teman bebas klik dimanapun di sini misalkan, lalu klik Ctrl Shift L. Nah, maka dia akan muncul filternya seperti ini ya teman-teman. Jadi teman-teman langsung bisa melakukan filter data seperti itu. Oke, untuk menghilangkannya bagaimana? Sama, klik lagi Ctrl Shift L ya, maka dia otomatis hilang. Munculkan lagi, hilangkan lagi, seperti itu. Oke, ini cara mudah sekali untuk memunculkan filternya. Kita lanjut ke shortcut nomor 12 teman-teman. Alt plus Enter, fungsinya adalah membuat baris baru dalam kolom yang sama. Atau jika teman-teman ingin melakukan Enter di dalam kolom yang sama. Contohnya seperti ini. Nah, ini kan satu baris ya. Saya inginnya bentuknya tidak seperti ini. Misalkan daftar nama buah titik 2. Lalu di sini saya tekan Alt Enter, maka dia ke bawah ya teman-teman. Lalu di sini juga Alt Enter lagi, dia turun ke bawah lagi. Di sini juga Alt Enter, dia turun ke bawah lagi. Yang di sini juga Alt Enter. Maka bentuknya sekarang seperti ini, ya. Fungsi Alt Enter ini sering kita gunakan jika teman-teman ingin membuat baris baru, beberapa baris baru di dalam kolom yang sama, ya, atau membuat enter di dalam kolom yang sama. Oke, kita lanjut ke shortcut berikutnya, ke shortcut nomor 13 teman-teman, yaitu Shift plus spasi ya, Shift dan spasi. Fungsinya adalah untuk memilih seluruh baris data. Jadi misalkan kita klik di sini, maka kita tekan Shift spasi, dia akan memilih seluruh baris atau satu record baris akan diblok menggunakan Shift atau spasi. Oke. Lanjut ke shortcut nomor 14, Ctrl spasi, berfungsi untuk memilih seluruh kolom data ya. Kalau tadi Shift spasi untuk memilih baris, sekarang Ctrl spasi untuk memilih seluruh kolom. Jadi kita klik di sini lalu Ctrl spasi, maka semua kolom D ini terblok ya, dari atas sampai ke bawah itu terblok seperti itu. Oke, kita lanjut ke shortcut 15 teman-teman.
Di sini untuk me-insert atau delete kolom baru. Jadi teman-teman ingin menambahkan kolom baru misalkan antara C dan D ini teman-teman ingin menambahkan kolom baru. Nah, caranya menggunakan shortcut itu adalah kontrol spasi, kemudian lanjutkan dengan kontrol tambah. Nah, tanda tambah di sini teman-teman itu bukan tanda tambah yang ada di atas sini ya, tapi tanda tambah yang ada di numlock yang di sini. Jika teman-teman klik di sini, dia tidak akan berfungsi, tapi gunakan tanda tambah yang ada di numeric numlock di sini. Ya, kita coba. Kita klik di sini, kemudian kontrol spasi, lalu kontrol tanda tambah. Maka dia akan menambahkan sebuah kolom baru di sini. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Sekarang untuk menambah atau mendelete baris baru. Nah, kalau tadi kolom, sekarang baris. Caranya adalah shift spasi, kemudian kontrol plus. Saya klik di sini misalkan, kemudian saya tekan shift spasi, lalu kontrol plus. Nah, dia akan menambah baris baru di antara nomor 2 dan nomor 3. Mudah ya teman-teman, seperti itu. Jadi bisa lebih cepat ya. Kemudian kita ke shortcut nomor 17, yaitu kontrol 0 ya. Kontrol 0, fungsinya adalah untuk menyembunyikan kolom. Jadi kita ingin hide kolom. Misalkan kolom NRP ini ingin kita sembunyikan, jadi kita klik di salah satu selnya, lalu kontrol 0. Maka dia akan hilang ya, tersembunyi seperti itu. Kemudian shortcut nomor 18, kontrol 9, itu fungsinya untuk menyembunyikan baris ya. Sekarang kita klik di sini misalkan kita ingin menyembunyikan nomor 9 ini, maka kita klik kontrol 9. Maka baris 9-nya menjadi hilang ya, teman-teman. Lanjut ke shortcut 19, kontrol semikolon atau titik koma, kemudian juga kontrol shift titik koma. Ini adalah untuk menampilkan tanggal dan jam. Jadi jika teman-teman klik di sini lalu tekan kontrol titik koma, dia akan muncul tanggal hari ini. Jika teman-teman klik shift titik koma, dia akan muncul jam ya, teman-teman. Kontrol shift titik koma, dia akan muncul jam seperti itu. Ya, ini sangat memudahkan sekali teman-teman jika ingin memasukkan jam sekarang dan juga tanggal sekarang ya. Lalu kita masuk ke shortcut terakhir, shortcut 20. Ini juga sangat sering kita gunakan, yaitu kontrol P. Apalagi kalau bukan, fungsinya adalah untuk membuka dialog cetak ya atau print. Kita tekan kontrol P, maka muncul dialog seperti ini. Lalu kita bisa lakukan print atau cetak halaman ini. Oke teman-teman, itu tadi 20 shortcut Excel yang kita bahas. Dan teman-teman perlu tahu ini hanya shortcut yang penting saja dan yang sering digunakan ya, khususnya oleh gue pribadi. Karena sebetulnya banyak sekali shortcut-shortcut di Excel itu teman-teman. Jika teman-teman ingin lihat misalkan tekan ALT ya, tekan ALT di keyboard. Nah, di sini kan ada huruf-huruf ya, ada F, H, N, P, M, ini semua shortcut teman-teman. Jadi di Excel tuh banyak sekali shortcutnya, sehingga saya pilihkan 20 shortcut yang paling sering digunakan dan juga paling penting menurut gue ya. Itu saja teman-teman. Mudah-mudahan kalian belajar sesuatu kali ini. Jika ada salah-salah kata saya mohon maaf, dan jika ini berguna silakan klik like, kemudian subscribe jangan lupa, lalu tuliskan komentar atau pertanyaan jika ada di kolom komentar. Semoga sehat selalu dan salam.